Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Frater Sebastianus Tureliwu dalam Renungan edisi Kamis 25 November 2021. Tema renungan kita pada hari ini adalah orang benar akan selalu menang, akan selalu eksis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seorang pedagang Yahudi yang amat kaya, ia menolak ide tentang kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Ia dengan tegas mengatakan bahwa ide itu adalah dongeng dan hanyalah sebuah kebohongan belaka. Kemudian ia mengusulkan untuk membuat seekor keledai tidak makan selama 3 hari. Kemudian mereka bersama-sama memastikan apakah sesudah itu keledai memakan rumput atau roti atau hosti kudus. Tantangan itu kemudian diterima oleh Santo Antonius dari Padua. Selama 3 hari, Santo Antonius dari Padua pergi ke hutan untuk berpuasa. Dan setelah 3 hari, ia kembali mengambil hosti kudus, membawanya ke tempat yang sudah dijanjikan. Di tempat itu, dilepaskanlah ikatan keledai, lalu keledai itu berlari menuju tumpukan jerami yang masih segar. Akan tetapi pada saat itu Santo Antonius dari Padua mengangkat hosti kudus. Lalu ia berseru, "Hai keledai, atas nama Tuhan Allah kita, kuperintahkan engkau supaya kembali ke sini dan memuji Pencipta." Saat itu juga keledai berhenti dan ia kembali berlutut menyembah di hadapan hosti kudus. Pada saat itu juga seorang pedagang kaya dari Yahudi itu merasa tercengang. Dia mohon ampun kepada Santo Antonius dari Padua, dan saat itu juga dia bertobat. Kemudian dia menyumbangkan uangnya untuk membangun gereja yang baru. Para saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama hari ini mengisahkan hal yang mirip, dalam mana Daniel adalah orang yang saleh, orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi kemudian dijebloskan ke penjara oleh raja. Saat itu raja meremehkan Allah Daniel, katanya, "Allah yang kamu sembah dengan tekun itu, dialah kiranya akan melepaskan kamu." Tetapi pada saat itu Daniel tenang dan berdoa dengan tekun, menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Pada saat itu juga Allah bertindak dan memerintahkan malaikat-malaikatnya datang untuk mengatupkan mulut singa-singa yang hendak menerkam Daniel. Doa dari Daniel terkabul dan membuat raja kemudian percaya dan mengakui kemahakuasaan Allah. Katanya, "Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kamu sembah itu telah menyelamatkan kamu dari mulut singa-singa." Kemudian raja itu memberitakan hal tersebut kepada segala bangsa, agar takutlah kepada Allah Daniel,
sebab Dialah Allah yang kekal, yang hidup. Pemerintahannya tidak binasa dan kekuasaannya tidak berakhir. Dia selalu menolong dan melepaskan, mengadakan mujizat di langit dan di bumi, dan juga melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Para saudara-saudariku yang terkasih, kenyataan hidup kita saat ini sebagai orang Katolik, kita bersaksi di tengah dunia, baik itu di dalam keluarga, di tempat kerja kita masing-masing, atau melalui medsos, kita memberikan kesaksian. Tetapi banyak juga yang menghujat, mencela, mengejek. Ada yang bertanya, di manakah kamu punya Allah? Atau di manakah kamu punya Tuhan? Ada yang mengatakan bahwa kamu orang Kristen tidak Alkitabiah. Ada juga yang mengatakan bahwa kamu menyembah patung, atau di salib itu ada jin dan lain sebagainya, cercaan dan penghinaan, penistaan dari orang lain untuk kita. Walaupun demikian, umpatan cercaan seperti itu kepada kita orang Katolik, kepada kita pengikut Kristus, baiklah kita rendah hati, kita menerima, kita diam, dan kita harus menanggapi hal itu dengan kasih dan pengampunan. Sebab mencintai Tuhan itu adalah hal yang fundamental, hal yang sangat mendasar, yang membuat gereja Katolik dan para pengikut Kristus sampai saat ini tetap eksis, mewartakan tentang kerajaan Allah, mewartakan Kristus sebagai juru selamat kepada banyak orang. Para saudara-saudariku yang terkasih, kita semua hari ini diajak supaya tetap setia berdoa, tekun mengandalkan Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari. Walaupun hari-hari kemarin kita dibenci, kita dicela, dihina, saat ini juga kita sedang menghadapi berbagai macam pencobaan. Tetapi ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang benar. Maka marilah kita bangkit, mengangkat muka kita, menatap Tuhan, dan berseru kepadanya. Sebab Dialah penyelamat kita, sudah dekat datang untuk menyelamatkan kita para pengikutnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.